Dedi Mulyadi lahir di Sukadaya, Desa Sukasari, Subang, Jawa Barat. Bungsu dari 9 bersaudara itu tumbuh dalam keluarga muslim sederhana dengan kultur Nahdlatul Ulama dan tradisi Sunda yang kental. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, pernah menjadi tentara prajurit kader, tapi pensiun sejak usia 28 akibat sakit karena racun mata-mata kolonial. Sedangkan ibunya, Karsiti, tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Meski begitu, ibunya adalah sosok pekerja keras yang ikut jadi tulang punggung keluarga dengan menjadi buruh tani. Satu yang tak bisa dilupa adalah sikap kukuh ibunya yang meminta uang sumbangan sunat Dedi dipakai membeli cincin. Padahal, kala itu Dedi ingin sekali membeli sepeda. Sekuat apapun Dedi merengek, ibunya tetap berkukuh membeli cincin. Pembelian cincin terbukti lebih berguna. Kelak cincin itu dijual demi memulai usaha ternak kambing. Usaha itu berkembang dari seekor menjadi 40 ekor. Dedi kecil giat membantu ibunya menggembala ternak. Sedari belia, ia sudah tunjukkan bakat memimpin. Terbukti, kawan-kawan sekampung mendaulatnya sebagai ketua penggembala ternak. Dari usaha ternak itu, Dedi akhirnya bisa memiliki sepeda impiannya. Bahkan dari usaha itulah, Dedi bisa membiayai sekolahnya hingga SMA. Dedi kecil bersekolah di SD Sukabakti. Saat kelas 1, Dedi sempat tidak naik kelas karena terganjal syarat usia. Kala itu, Dedi memang masuk SD lebih awal setahun. Semasa SD, ia sudah belajar ikhwal toleransi, terutama karena bergaul dengan teman sebangku yang Ahmadiyah, serta seorang guru beragama Katolik nan dicintai warga. Selamat dari SD Sukabakti, Dedi melanjutkan studi di SMP Kalijati. Saban hari, ia mengayuh sepeda sejauh 10 km dari rumah menuju sekolah. Karakter pekerja keras kian ditempa kala ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri Purwadadi. Ketika itu, ia bersekolah sembari menyambi berternak kambing, berjualan es dan agar-agar, berjualan layang-layang, mencari kayu bakar, juga sebagai tukang ojek dan tukang foto keliling. Setamat SMA, Dedi beranjak ke Purwakarta dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Semasa itu, ia giat berorganisasi dengan menjadi pengurus senat di kampus. Ia juga pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Purwakarta. Di luar kampus, Dedi muda juga bersinar. Misalnya, dengan menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Setamat kuliah, bekerja sebagai buruh pabrik, kemudian menjadi pegawai administrasi di Balai Latihan Kerja TKW, sampai menjadi penjual beras pernah dilakoni Dedi. Pada 1999, Dedi menjadi anggota DPRD Purwakarta dan menjabat Ketua Komisi E. Belum satu periode menjadi anggota DPRD, pada 2003, Dedi didapuk menjadi Wakil Bupati Purwakarta, mendampingi Lili Hambali Hasan. Dedi pun tercatat sebagai Wakil Bupati termuda dengan usia 32 tahun. Merampungkan pengabdian selama satu periode, Dedi mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta. Berpasangan dengan Dudung Bahtiar Supardi, Dedi menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Tahun 2013, Dedi kembali terpilih menjadi Bupati Purwakarta berpasangan dengan Dadan Koswara. Selama menjabat pelbagai jabatan, Dedi senantiasa mendorong perubahan positif untuk Purwakarta. Mengusung konsep pembangunan Purwakarta yang berbasis kesundaan, Dedi pun menelurkan visinya, ihwal pembangunan berkarakter dengan pemberdayaan manusia agar bisa menjadikan alam sebagai energi untuk pertumbuhan, pembangunan, dan kedaulatan ekonomi. Ada 4 fokus utama dalam konsep pembangunan ini, yaitu kekuatan bahasa, ketahanan pangan, mode pakaian berbasis kebudayaan, dan kesenian. Dengan konsep itulah, Dedi memimpin Purwakarta untuk berdandan. Muncullah arsitektur bangunan Sunda. Bangunan-bangunan mulai menggunakan atap jurang apak, ukiran, dan pagar khas Sunda. Sebagai wujud kecintaan dan pelestarian budaya, Dedi mengawinkan teknologi dan sejarah tentang Purwakarta, Sunda, dan Nusantara untuk disajikan secara atraktif di dalam museum diorama digital bernama Balai Panyawangan. Di bidang pendidikan, Dedi menerapkan wajib belajar 12 tahun dan menggratiskan biaya sekolah hingga tingkat SMA atau sederajat. Konsep pendidikan berbasis kearifan tradisional Sunda yang diterapkannya sukses mencuri perhatian dunia internasional. Pada 2015, Dedi berpidato ihwal inovasinya itu di markas PBB New York, Amerika Serikat. Bidang kesehatan juga jadi perhatian Dedi. Pada 2013, program jaminan kesehatan masyarakat Purwakarta Istimewa diwujudkan sebagai wujud perlindungan kesehatan untuk masyarakat. Tak ketinggalan dari sisi pariwisata,
Pada awal 2017, Dedi meresmikan air mancur fenomenal Taman Sri Baduga yang jadi ikon Purwakarta sekaligus air mancur terbesar di Asia Tenggara. Dedi juga berhasil mewujudkan jaringan listrik 100% merata serta pembangunan rumah rakyat miskin. Semasa kepemimpinannya, Dedi juga merealisasikan gaji ketua RT yang mencapai 1 juta rupiah. Belakangan, ia juga menggagas sebuah program pembangunan yang berbasis otonomisasi desa, di mana tiap desa bisa memiliki investasi yang bisa mencapai 2 miliar per tahun berdasar dari sumber pendapatan daerah. Dalam 5 tahun, investasi itu diharapkan bisa membuat desa menjadi mandiri. Semuanya terangkum dalam sebuah manajemen pengelolaan pembangunan yang disebut dengan manajemen ibu. Berpikir cerdas dan bekerja keras, dua prinsip hidupnya yang pantang dipangkas. Dengan pengabdian tak berbatas, Dedi Mulyadi, sang penggembala, siap mengabdi di ruang yang lebih luas.